Selamat pagi teman berdaya, kembali lagi di podcast Kaya Makna Payung University. Kita masih bersama Bu Siti Mutmainah, founder sekaligus owner dari penerbit atau Laduni Publishing. Banyak ilmu, banyak hikmah, dan banyak pelajaran yang kita ambil dari beliau. Dari episode yang sebelumnya, kita akan gali lebih dalam. Kita akan pelajari, kita akan berguru lebih dalam kepada beliau. Bagaimana prinsip-prinsip ataupun nilai-nilai dan perjuangan-perjuangan yang beliau pegang. Sampai akhirnya membawa Laduni sebesar ini dan sebermanfaat ini. Sebelumnya, teman-teman nanti harus baca bukunya beliau yaitu Minus Tak Selalu Beku. Wah, ini rahasianya ada di sini. Generasi muda nanti harus baca ya. Dari karyanya beliau yang menghantarkan dari titik, boleh dibilang titik nol mungkin ya Bu ya? Sampai titik minus ya Bu ya? Oh iya, titik minus. Sampai beliau sesukses hari ini. Jadi melanjutkan obrolan yang sebelumnya Bu, sebenarnya di saat banyak entrepreneur atau pengusaha-pengusaha lain atau pedagang yang lain yang orientasinya hanya profit, materialistik, uang, dan uang. Bagaimana dengan Laduni? Apa value yang sebenarnya dikejar? Atau apa nilai yang sebenarnya dipegang oleh Laduni sampai hari ini? Nah, kita nggak boleh munafik ya. Namanya uang itu memang tetap kebutuhan ya. Dari yang muda sampai yang tua tetap itu. Bahkan ada yang anak-anak muda di tempat kami itu jadi tulang punggung ya Pak ya. Wow. Oke, jadi ya kita tetap harus mengejar profit itu juga. Wow. Tapi kita tidak bisa menyampaikan yang saya bilang tadi, sikap planner dan artinya kita tetap memberi pelayanan. Dan pelayanan itu pada saat itu memang saya teliti. Awalnya itu, kenapa ketika saya yang melayani, orang itu akan kembali. Ya itu mungkin sudah umum menurut orang, oh biasa kalau yang melayani bos pasti akan datang lagi. Iya, sedangkan? Nah kalau yang melayani karyawan, hanya udah pulang. Jadi saya sampaikan kepada salah satu itu, saya sampaikan, pelajari, kita belajar lagi. Memang ada kata kunci di situ tadi, kalau kita melayani dengan hati, kita punya psikopreneur, kita itu akan totalitas, kita punya solusi. Nah, jadi kita ajarkan kepada karyawan, alhamdulillah sekarang kita sudah punya brand yang bisa saya dijelaskan. Kalau kita melayani hanya transaksi, maka orang hanya akan pulang. Transaksi pulang, kita dapat uang kan? Tapi kalau kita menanyakan kabar, kita melayani dengan hati, dengan obrolan, mereka akan nyaman. Yang diikat itu adalah hati. Kalau hatinya sudah terikat, maka dia akan kembali. Kalau dia akan kembali, dia akan promosi ke yang lain. Saya meyakini itu karena dari awal muka seperti itu. Gitu. Maka saya mengajarkan itu kepada anak-anak. Kemudian mindset dan pola pikir seperti tadi saya ngobrol dengan Mas Dharma bahwa saya sudah mengatur ritme, bukan mengatur Tuhan, tapi mengatur diri kita, keinginan kita. Jadi ketika itu saya katakan kepada anak-anak juga, selesaikan. Ketika sudah selesai, maka kita akan berpikir mau mengerjakan apa lagi, hidup kita tertata, maka Allah akan datangkan kerjaan lagi. Tapi kalau yang ini aja belum selesai, gimana Allah akan kasih? Gitu. Begitu juga dengan pelayanan. Kalau kita melayani dengan baik, ya orang itu akan datang lagi. Nah, akan merasa diperhatikan, ya kan, akan nyaman. Itulah justru yang mengikat. Sama juga dengan karyawan. Kalau kita nanyakan gajinya untuk apa saja, bantu orang tua berapa persen, segala macam, dia akan merasa diperhatikan. Nah, kalau sudah bantu orang tua, kamu akan punya aset apa? Kalau anaknya terbuka, maka dia akan bisa diarahkan. Oh, pengen punya kendaraan, oh pengen punya tanah, oh ternyata masih bantu orang tua, karena kakaknya sudah tidak bekerja. Jadi mereka kan akan terikat, akan merasa diperhatikan, sedetail itu, nyaman, enak. Begitu juga dengan pelanggan, sama kan Pak ya? Dengan pasangan juga gitu ya. Wah. Jadi memang diperhatikan sampai sedalam itu ya Bu ya. Karyawannya, ya, pelanggannya, apalagi orang-orang terdekat ya. Ini prinsip yang susah sih Bu mungkin bagi banyak orang ya. Tapi Laduni bisa melakukan itu. Keren. Ada nggak Bu gesekan antara idealis prinsip kebaikan itu tadi dengan
kebutuhan. Misalkan gini, bagaimanapun kita sudah ingin tulus niat membantu orang, membantu pelanggan, tapi ternyata mungkin pernah kejadian kena tipu, atau tidak dilunasi, atau kabur. Bagaimana menyikapi itu? Karena di sisi lain kita ingin bantu, tapi kan ya balik lagi, kita idealis, kita butuh profit juga. Nah itu mengalami momen-momen masalah seperti itu, bagaimana Bu? Sangat kalau diceritakan. Waduh, banyak ya. Spill salah satunya mungkin Nah, Bu. jadi kata guru saya gini, Dok, semakin kamu disakiti maka rezekimu semakin banyak. Saya bilang kepada generasi muda, sakit itu boleh, baper kan? Boleh, bukan berarti nggak boleh. Kalau nggak ada baper nanti nggak peka. Masa iya sama pasangan nggak ada bapernya dikit, ya akhirnya kita nggak peka, nggak ada perbaikan. Yang namanya orang nggak bayar juga ada. Namanya. Tapi disitulah Allah sedang memindahkan rezeki dia untuk saya. Bukan mengancam ini, bukan mengancam. Tapi bagaimana kita belajar ikhlas, itu. Dan itu kekuatan itu pernah dan sering saya rasakan. Bukan berarti terus kita mengikhlaskan, namanya utang tetap wajib ditagih gitu. Tapi kan kita tidak dengan emosi. Nah artinya pola pikir hati kita sudah dijaga, itulah yang akan kita dapatkan rezeki banyak. Kita pernah ditipu sebanyak nggak dibayar senilai 5 juta pernah. Wah. Tapi kita dapat 50 juta. Masya Allah. Pernah kita nilai apa, kita dapat orderan 1 bis gitu, 3 kabupaten. Begitu aja. Pokoknya pola pikirnya begitu. Diikhlasin udah begitu. Ini harus ngaji berapa puluh tahun untuk sampai di titik keikhlasan yang seperti itu Bu. Karena jangankan untuk ikhlas ya Bu, ditipu aja bagi sebagian orang itu sudah terganggu. Psikologinya udah kayak gitu. Kalau kita terganggu kan ya Pak ya, kan gak nyaman. Betul. Dalam rumah tangga aja kalau udah semakin gak nyaman nanti tambah gap, ini tambah ini kan. Dari usaha juga gitu, terus makin kita gak nyaman akhirnya kita gak bisa berpikir kita mau laksanakan apa, kita mau ngerjain apa, kan akhirnya aura di lingkungan kerja kan gak nyaman. Nah gimana Allah mau kasih kita gak nyaman, gitu. Pokoknya gitu aja lah maksudnya. Kalau mau didata yang nggak bayar banyak saya datanya. Cuma saya bilang sama Mbak Admin begini, kita tandain aja ini kita harus berarti berhati-hati. Sekali 2 kali, sekali kita kena tipu masih kita layanin yang kedua kali kita kena tipu. Nah yang ketiga kalinya kita berhati-hati banget. Nggak akan rugi insyaallah. Kan Allah sedang memindahkan rezekinya untuk saya. Masya Allah, ini keyakinan the next level dari apa ya, kalau di buku itu law attraction, saya belajar itu walaupun itu udah dewasa, tapi akhirnya saya tangkap lagi tentang Quranic law attraction. Quranic law attraction. Itu semua orang punya potensi itu. Gimana itu? Jadi kita ya, tadi akhirnya kan psikologi positif. Psikologi positif akhirnya dipikirkan juga pikiran yang positif itu akan menambah energi yang baik. Jadi bukan kita mengatur Tuhan, tapi kita mengatur diri kita, kan Allah sesuai dengan prasangka hambanya yang baik. Ya udah kita berpikir positif aja gitu. Allah sedang memindahkan rezekinya untuk saya. Allah akan memindahkan rezekinya gitu. Suka ini saya quotes-nya ini ya. Allah itu gimana Ibu, berprasangka, Allah kan sesuai dengan prasangka dengan prasangka hambanya. Makanya kita berpikir positif, berprasangka positif agar rezeki itu ya memang dari keren sekali teman-teman. Ini harus dijadikan quotes ya nanti di WA, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau prasangka kita buruk, makanya terjadi buruk beneran mungkin ini. Makanya kekuatan law attraction itu bener, walaupun itu penemunya Barat, tapi sebenarnya karena kalah cepat aja ya. Mungkin yang Muslim kurang menonjolkan sisi Al-Qur'annya kan. Sebenarnya di Al-Qur'an kan tadi 1 ayat itu sudah ada, itu berarti kan law attraction, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya berarti kita berprasangka baik, berprasangka positif, kan pikiran kita positif, kan itu dari hati ya prasangkanya, pikiran positif ya. Akhirnya kan kekuatannya law attraction. Kalau law attraction itu kan kekuatan pikiran, kalau di Al-Qur'an kan kekuatan hati. Gitu aja. Jadi ditambahin lagi namanya Quranic law attraction. Sangat keren. Ini selaras dengan teori yang saya pelajari sebenarnya Bu. Apa ya? Saya baru mendengar perspektif dan kacamata baru dari versi Islamnya atau versi syar'inya dalam melayani dengan hati, yang kemudian tadi sampai nanti juga balik lagi ya Bu ya. Pelanggan-pelanggan yang kita layani dengan hati. Itu kalau kami mempelajari di ilmu manajemen, saya tesisnya juga di Pak Muhid Bu. Jadi di SMP Muhammadiyah menganalisis tentang strategi pemasaran. Dan kalau yang kami kenal kan di marketing funnel itu ada teori
paling atas brand awareness, kemudian bawah conversion, sampai ke bawah lagi purchase. Baru setelah purchase atau closing, setelah membayar, ini maka lahirlah tadi loyalty ya Bu. Dia setia, dia balik lagi. Dan corong terakhir di bawahnya itu advokasi, bahkan dia mempromosikan itu kepada orang lain. Dan itu marketing funnel itu teorinya bisa dilakukan kalau versinya lah dunia ketika kita melayani dengan hati. Dapat ilmu lagi dari dia. Jadi tema tesis saya itu pengaruh kepuasan pelanggan, nah, kualitas pelayanan, dan psikologikal kapital terhadap loyalitas pelanggan. Wah. Kemudian saya turunkan lagi, saya pelajari kan saya penasaran. Tadinya ditolak tadi. Tapi setelah saya gali, setelah saya mantapkan ini, justru ini sempat diminta untuk di Jurnal Internasional Sangat. Makanya saya turunkan lagi menjadi, kalau tadi kan psikologikal kapital, saya turunkan lagi psikopreneur. Maka entrepreneur itu harus memiliki sifat psikologikal kapital. Kapan buku terbitnya saya nanti siap beli. Akan dibukukan tapi ya Bu ya. Jadi baca ini dulu teman-teman. Habis itu baca ini. Bertahap. Tapi dengan keadaan hari ini yang memang serba digital, banyak orang bilang baca buku fisik udah tinggalan zaman. Ada sebagian orang bilang seperti itu. Hari ini kan serba digital, ada AI, ada e-book. Bagaimana Bu Mutmainah melihat fenomena ini? Kalau untuk ke mentalitas diri ya, saya meyakini bahwa buku itu tetap penting. Saya pernah membaca sebuah penelitian itu artinya gini ya. Sekarang lagi digencar-gencarkan tentang literasi digital. Tapi pada kenyataannya orang-orang barat itu curi setar. Mereka kembali ke buku. Gitu. Nah, kita diserang dari sisi digital. Oke, kita boleh melihat digital. Tapi untuk bisa berpikir kritis dan menganalisa itu kan lewat buku. Kita bisa berpikir dewasa dari mana? Dari membaca buku, menganalisa, berpikir, akhirnya membaca dunia, membaca orang-orang di sekitar kita, termasuk membaca nasihat-nasihat orang tua yang saya bilang tadi. Nah, kalau lewat digital saja, itu menurut saya kita memang paham itu doang, paham. Tapi untuk mengaplikasikan membaca dunia tuh menurut saya sulit tuh kalau menurut saya sih ya. Karena kalau di Stephen itu ada namanya thinking ya. Thinking extrovert itu lebih banyak muhasabah. Muhasabah itu kan refleksi diri. Ternyata orang seperti itu harus banyak membaca. Dan membaca buku, akhirnya dia bermuhasabah. Nah, itu ternyata yang tertanam pada karakteristik anak saya. Yang saya sampaikan di forum waktu itu, anak saya yang pertama itu dia senang membaca. Baca-baca buku Islami walaupun dia dimulai dari kartun. Gitu. Ternyata dia tinggi ekstrovert. Ya memang dia harus banyak bermuhasabah. Ternyata semakin dia banyak membaca, dia semakin dewasa. Jadi tetap se-powerful itu baca buku fisik itu ya Bu ya. Warnanya harumnya juga beda sih Bu. Biasanya orang-orang pecinta buku kan kalau membuka plastiknya dia pasti harum dulu. Nah, dia bawain dulu. Kalau saya meyakini emang layar ini bagaimanapun sifatnya entertain. Mau sefokus apa kita baca di sini? Pada saat itu. Itu tetap susah Bu. Saya bahkan nggak betah baca e-book gitu. Belum lagi distraksi muncul dingdung WA, muncul grup lagi dingdung WA, belum telepon, belum Instagram notifikasi, belum di komen orang nggak jadi baca. Kefokusannya terpecah. Makanya layar ini sifatnya entertain, sedangkan buku dan kertas ini sifatnya educate. Bagaimanapun kalau kita mau membaca supaya pikiran kita terstruktur, ngomong dari A sampai Z ini terarah karena terbiasa membaca. Dan itu ada di buku fisik. Ya, tetap harus baca buku fisik, teman-teman. Dan untuk generasi muda, Bu, mungkin ini ke sesi pesan-pesan ya, Bu ya. Banyak teman-teman ini punya ide yang keren, gagasan yang, wah kita mau bikin ini peluangnya bagus. Tapi takut mulainya. Tapi itu mereka bahkan bingung gimana cara awalnya itu konsep dulu, apa jalan dulu, apa cari modal dulu, atau melangkah awalnya itu yang kemudian banyak teman-teman ini bingung. Nah, apa saran Bu Mutmainah untuk langkah awal yang sebaiknya mereka lakukan? Oke. Kembali lagi ke psikopreneur. Oke. Mulai dulu.
Mulai dulu. Psikopreneur itu udah termasuk modal. Kan modal psikologi positif saya bilang tadi ya. Mentalnya. Mulai dulu. Kalau masih muda itu peluang gagalnya itu nggak banyak tuh nggak apa-apa. Tapi kita punya target. Di usia berapa kita harus fokus dengan apa yang kita tekun. 30 tahun jangan pindah-pindah kerja ya. 30 tahun harus sudah fokus. Jangan pindah-pindah kerja. Usia 30 tahun ya? Iya. Kita harus punya target. Jangan loncat sana. Jangan jadi kita loncat. Karena di usia 40 kan kita harus sudah memikirkan. Artinya, ya kalau dalam agama kan tahu ya Pak, ya usia 40 itu gimana. Jadi kalau saya bilang dengan suami, usia 40 itu kita harus sudah matang secara finansial, secara kejiwaan dan psikologi kita. Udah kita tinggal menunggu Allah manggil. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Ya gitu ya. Artinya bukan berarti kita pengen cepat-cepat mati, tidak. Tapi dalam hidup itu yang dicari kan ketenangan. Usia 40 kalau bisa kita sudah dalam kondisi tenang. Sudah fokus berbagi, mengkader. Begitu. Nah, artinya ketika anak muda itu mau mulai. Saya juga dulu mulai tanpa modal. Tanpa modal. Karena orang tua saya itu tipe orang yang tidak mau membeli modal. Saya, waktu mau kuliah, kalau saya minta pesawat mungkin dikasih ya Pak ya. Tapi saya nggak minta pesawat. Apakah saya minta motor? Tidak. Saya harus menunjukkan bagaimana saya mengajar anak dokter di metro yang bagus. Saya ngajar naik sepeda. Setelah beberapa bulan dapat gaji kan orang tua tahu bahwa kita sudah menunjukkan etos kerja kita dan sebagainya. Maka kita akan diberi motor. Itu orang tua kita. Bagaimana dengan Allah? Kalau kita serius, Allah akan kasih. Masalah gagal itu jadi pengalaman untuk kita bangkit lagi. Gitu. Kan masih muda. Itu yang penting halal ya. Jangan digeneralkan untuk halal yang gitu. Nanti segala sesuatu teraba saja. Jadi learning by doing ya Bu. Belajar sambil melakukan. Nah, ini yang kemudian susah untuk dilakukan. Nah, kalau tadi di awal juga Bu Mutmainah bilang bahwa harus ada guru, mau mengaji, mau usaha, mau kerja, mau membangun bisnis, itu harus punya guru. Nah, ada gap kesulitan bagi teman-teman. Gimana menemukan guru itu? Gimana cara kita menemukan guru yang tepat atau kemana kita mencari guru? Itu kira-kira bagaimana Bu? Menemukannya itu bagaimana? Guru itu sebenarnya ada di semua tempat. Makanya kalimat saya tadi orang-orang tua. Orang-orang tua. Makanya saya bilang tadi dipayungi banyak kan ibu-ibu. Dengan membeli dagangannya, kita ngobrol, pasti ada kalimat-kalimat atau kegiatan-kegiatan yang bisa kita amati menjadi pengalaman guru terbaik buat kita. Artinya bukan berarti terus kita datengin guru, bukan. Guru saya itu banyak, makanya itu saya bilang guru. Orang-orang tua. Nah, kita mau ininya kemana? Kalau kita mau bisnis, ya kita dekatin orang-orang yang sudah sukses bisnisnya. Kalau kita mau belajar agama tentang penataan hati, ya kita cari orang-orang yang memang begitu spesialis hati. Ada di kedokteran kan spesialis jantung, spesialis paru. Ya urusan tentang hati dan kolbu juga ada. Ada yang memang ustadz, tapi kan pesannya bukan di hati dan kolbu. Ngajinya kan juga beda-beda ya Pak ya. Gitu. Jadi kita cari. Kalau kita ingin secara kejiwaan anak-anak muda sekarang kan, Gen Z itu mental ya. Ya kita nggak usah ragu-ragu datang yang memang orang-orang bisa spesialisnya di psikologi, nanti ke psikolog nggak mahal loh konsultasi psikolog itu gitu aja. Kalaupun memang kita mau cari gratis banyak kok yang ada pembinaan itu kan pembanding psikolog gratis. Jadi semua itu jadi guru. Mencari guru itu bukan berarti terus kita punya guru satu, tidak, banyak. Kita mau belajar rumah tangga, ya kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang kelihatannya sudah lama baik. Kita nggak usah melihat jeleknya, kan yang mau kita ambil sisi positifnya. Jadi teman-teman, kalau bertemu dengan orang-orang tua, baik tetangga, pedagang, siapapun, ya kita harus siap mengosongkan gelas ya, sehingga air yang mau diberikan itu sudah siap ya. Kadang orang ini menganggap atau bahkan cenderung sebagian orang meremehkan sehingga tidak mau melihat sisi positif dari orang-orang tua itu tadi. Nanti nggak masuk ya dia. Mental dia ilmunya ya Bu ya. Buat generasi muda yang mau berkarya nih Bu, apa pesan-pesan buat dari Bu Mutmainah kepada teman-teman yang punya rencana ingin berkarya tapi masih ragu, masih takut, masih bingung kemana?
Atau masih mager, lebih senang-senang scroll padahal niatnya ada? Pesan-pesan dari Bu Mutmainah kepada teman-teman gimana? Untuk adik-adik, untuk teman-teman, sekarang itu kan banyak ruang terbuka belajar, termasuk di Payungi ya. Kalau mau belajar ngelihat potensi diri, oh saya kayaknya cocoknya di A, saya cocoknya di B, ya cari. Dan jangan pernah ragu untuk memulai, jangan pernah berpikir bahwa saya nggak punya modal, saya orangnya simpel kalau masalah keuangan. Kita buka lapak di pinggir jalan, kalau mau ngurus kontrak izin minimal atau kontrak 300.000, 500.000, ya udah berani. Kan kerugian kita hanya itu. Tenaga dan ini kita kan sudah milik kita. Buka dulu seadanya. Gak usah muluk-muluk. Gitu. Nanti lebih continue ya. Pelan-pelan. Jangan langsung besar. Khawatirnya ketika kita sudah terbiasa langsung berpikir besar, kita larinya lebih batu. Hindari itu. Ya benar, kalau sudah meyakini ilmu riba itu efeknya itu langsung nyata. Nyata ya, kena ya. Ya, kena. Jadi lebih baik anak-anak muda itu mulailah dengan apa yang kalian punya, yaitu psikologi positif yang kita miliki. Ayo gerak, gak usah ragu. Gagal kita bisa coba lagi. Mau apa aja, mau dagang, ayo. Mas sekarang mau dagang lebih ini apa ya? Mau kerja jadi guru, ayo gitu. Tapi ada Pak yang zaman sekarang lebih mudah. Saya bukan promosi tentang Stephen ya. Jadi kenapa saya bisa sampai di level ini? Semua sudah saya jalani. Ngaji, psikolog, guru bisnis, guru kehidupan, guru bidang agama, segala macam kan ya. Banyak saya pengennya kan akhirnya kan ya kuliah itu sebenarnya untuk cari ilmu, bukan untuk cari gelar saya. Saya S1-nya pendidikan fisika, S2-nya manajemen. Ini kalau diizinkan, kalau nggak saya ngambil psikolog, kalau nggak saya ngambil S3 manajemen bisnis sebenarnya kalau diizinkan sama suami. Nah, artinya kita memulai bergerak, kita yakin. Kalaupun ada kesulitan, kita lalui, kita cari solusi, kan justru malah itu belajarnya. Kalau memang mentok sudah benar-benar, oh ini dianalisa nggak bisa dilanjutkan, ya oke, kita baru pindah haluan gitu. Cuman kalau di Stephen, saya bukan mau promosi untuk ini, tapi untuk mengedukasi. Kalau di Islam itu kan ada namanya ilmu menganalisa. Refleksi diri, muhasabah. Kalau sejak kecil itu namanya apa? Apa introspeksi ya, Bang? Intinya tentang diri lah, bahwa kita tuh sudah diciptakan karakternya memang begini sejak. Kalau di Stephen itu kan dia langsung tesnya kelihatan. Kita mau gimana? Jadi kenapa saya itu suka dengan orang? Saya dekat dengan orang karena saya orang feeling extrovert. Yang cocoknya itu sebenarnya menggembleng orang. Sebenarnya nggak cocok kalau saya itu tipe yang matok harga keuangan. Saya nggak tegaan. Makanya saya lebih baik kasih gratis karena saya nggak tegaan. Tapi kalau supaya ada teman yang bilang, kok kamu bisa punya duit? Nggak tahu. Segala sesuatu yang nggak saya minta Allah kasih. Jadi udah nggak usah di level meminta itu, gitu. Saya tipe orang yang saya senang ngobrol, saya senang diskusi, begini saya senang, gitu. Seefektif itu tes dengan jari, kemudian memperlihatkan karakter kita. Termasuk anak saya tinggi extrovert, anak saya senang membaca. Oh memang dia harus bermuhasabah. Kemudian anak saya feeling introvert, dia cocoknya jadi pimpinan pucuk. Oh dia keras. Seorang pimpinan pucuk itu nggak apa-apa keras. Harus idealis keras karena dia punya ide-ide yang memang dia bagus dan visioner. Tetapi kan 20% itu genetik, 80% lingkungan. Nah dari situ ketika saya sudah tahu karakter anak saya dari kecil kan, berarti kerasnya itu saya mulai dulukan, saya mulai latih untuk kebaikan dari 80% lingkungan. Kayak saya bilang kalau sama suami, nih anak Dani keras sekali, ini kayak ini kalau gak dididik dari kecil, gitu. Semua karakter di Stephen itu bagus. Jadi bukan kayak tes IQ. Kalau tes IQ apa ya? Ini IQ-nya rendah ini. Iya, justifikasi, ngejudge. Kalau di Stephen enggak. Setiap orang punya anugerah kebaikannya masing-masing. Kemudian ada lagi setelah saya pelajari ini, ternyata kalau orang feeling extrovert dengan golongan darah B di Stephen itu, nah itu tadi dia mampu menerima ilmu laduni. Wow, ini baru ini. Andaikan saya tahu dari dulu, saya nggak menyesal sebenarnya. Saya mungkin nggak kuliah fisika, mungkin saya kuliah psikologi. Mantap. Ya makanya anak-anak muda dengan 500.000
itu kan tesnya ada yang 500, ada yang berapa gitu. Apa itu seumur hidup sekali. Supaya lebih mengenal diri sendiri. Dekat dengan siapa, mau tes dengan siapa itu. Benar-benar efeknya luar biasa. Pasangan suami istri juga ya Pak ya. Itu ada. Jadi kalau suaminya insting, istrinya feeling, baperan, bahkan suaminya ingin bahagia, makanya saya bilang tadi sama jangan dibuat bahagia, karena orang insting itu chemistry-nya bahagia. Orang dia bahagia, istrinya sudah nangis-nangis, jadi bingung, ini sama parah. Gitu. Banyak ilmunya deh. Wih, keren banget. Buat kita yang mencari jati diri, yang mengalami quarter life crisis, yang bingung mau ngapain sebenarnya saya siapa, berguru kepada Bu Mutmainah. Tes TV bisa dimanapun nggak apa-apa ya Bu ya. Kemarin kan ada ya, saya lihat di flyer di Payungi. Oh iya, itu juga bisa. Dibantu Bu Mutmainah juga bisa. Yang pasti itu untuk satu langkah mengenali diri sendiri supaya kita tidak salah mengambil keputusan ya Bu. Dan memaksimalkan potensi genetik kita ya Bu. Agar tidak terlalu lelah Pak. Sering lelah ya Pak ya kan kadang. Iya. Lelah. Kalau kita sudah tahu karpet merahnya itu nggak lelah. Cuman saya tidak pernah menyesal walaupun saya baru tahu. Karena saya kan tipe orang mencari. Kenapa saya bisa sedetail ini dengan orang? Kenapa saya kalau mencintai orang tuh sampai pingin dia sukses, saya bahagia kalau dia sukses, tidak merasa tersaingi. Itu tadi salah satunya. Itu udah karakter jiwa saya. Tuh kalau di TV. Itu lebih ilmiah daripada zodiak. sorry Bu, bagi pecinta zodiak, sorry itu di-cut saja ya, jangan dimasukkan, nanti saya diserang sama netizen. Iya sebenarnya saya juga tidak percaya dengan hal seperti itu Pak ya, tapi gini, kalau orang-orang zaman dulu itu kan makanannya bersih, hatinya terjaga. Kita loh makan ciki pasti kan ya, kita nggak tahu kan kehalalannya. Nah kalau orang zaman dulu kan halal, makanya hatinya bersih, makanya dia bisa melihat, membaca karakter orang itu, berpikir positifnya gitu. Mungkin kita belum, makanya kalau ngelihat perbedaan Pak ya, anak-anak muda juga nih jangan suka saklek, mamaku begini, jangan, bapak itu begini, yang tidak sepaham dengan kita, jangan langsung adjust begitu. Kita pahami, kita telaah, mungkin kita belum belajar di level itu. Wah. Gitu. Kalau kita sudah belajar di level itu, iya masuk akal juga. Sama seperti law attraction. Itu temuan barat. Ini kita jangan gitu, karena kita mungkin bilang, ternyata kalau kita soundingkan dengan Al-Quran, nyambung juga. Dasarnya Al-Quran, cuman orang barat lebih pintar start duluan. Wah, iya. Jadi boleh deh percaya zodiak ya. Kalau memang itu artinya barangkali itu penelitian yang memang dilakukan oleh orang ya Bu ya, itu sebuah ilmu, itu dipelajari dulu dan memang banyak benarnya juga kan. Terima kasih Bu Mutmainah sudah berkenan hadir dan berbagi kepada teman-teman banyak prinsip dan ilmu yang kita dapatkan. Give the best, maka kita akan get the best. Melayani dengan hati, karena dari hati akan sampai ke hati. Terima kasih Bu Mutmainah, sukses selalu Bu. Oke, terima kasih. Kita akhiri teman-teman, selamat pagi, sampai jumpa.